Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih. Saudaraku, kali ini saya akan menyampaikan akan sebuah pengajaran singkat yang saya harap dapat memperluas wawasan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anggota tubuh Kristus. Yaitu tentang ada 3 jalur pendekatan dalam kita mengamalkan akan kehidupan iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Nah, pendekatan iman Kristen itu pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, saudara. Nah, kalau kita melihat ketiga-tiganya, ini kita harus sadari bahwa meskipun kita punya kecenderungan salah satu di antaranya, kita tidak boleh mengabaikan yang lain. Ya, jadi ini penting sekali. Yang pertama adalah jalur pendekatan iman Kristen secara spiritualitas atau pengalaman batin. Ini penting, saudaraku. Jadi ini yang seringkali diistilahkan dengan sebutan perjumpaan. Ini sangat penting, saudaraku. Nah, jalur ini di dalam istilah teologi disebut jalur ortopietas. Nah, kalau orang nggak belajar dan tidak berusaha untuk lebih mengembangkan akan pengenalan akan kebenaran firman, maka orang akan beranggapan bahwa yang terpenting dalam hidupku adalah aku punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau saudara mendengar ada orang berkata seperti itu, ya kita aminkan, karena bukankah hubungan intim dengan Tuhan itu sangat penting, saudaraku ya. Jadi keintiman dengan Tuhan, ini di kalangan karismatik biasa dipakai istilah hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan dan sebagainya. Ini sangat penting, saudaraku. Dan ini menjadi pengejaran dari atau praktek hidup Kristen yang dilakukan oleh banyak anak Tuhan. Yang penting adalah aku punya relasi, hubungan yang manis dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus Tuhan. Kuasa Roh Kudus melawat aku dapat menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus dan sebagainya melalui pujian penyembahan, melalui doa-doa dan sebagainya. Ini yang disebut jalur ortopietas, itu istilah teologianya, saudaraku. Nah, biasanya orang berjumpa dengan Kristus melalui lawatan Tuhan, melalui jamahan Tuhan, melalui akan satu pengalaman batin semacam ini, itu harus dilanjutkan dengan pendekatan yang lain, yaitu yang disebut dengan jalur etika atau ortopraksis. Nah, di sini perjumpaan dengan Tuhan itu pasti atau seharusnya membawa orang itu pada perubahan nilai-nilai, perubahan karakter, perubahan di dalam kehidupannya. Yang tadinya hatinya keras menjadi lembut, yang tadinya penuh kebencian dia bisa mengampuni. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu membawa akibat yang luar biasa. Jadi jalur ortopietas, yaitu jalur pengalaman batin atau pengalaman spiritual, itu akan membawa kepada tahap berikutnya, yaitu jalur ortopraksis, yaitu ya hidup dalam kasih, hidup menjalankan akan hukum-hukum Tuhan, kemudian mengejar kekudusan, ya itu semua. Nah, tetapi orang Kristen tidak bisa berhenti sampai di situ dengan berkata bahwa jadi Kristen itu yang penting aku tidak jahat, yang penting aku hidup dalam kebaikan, aku menjadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak boleh berhenti sampai di situ, saudaraku. Nah, memang faktanya biasanya itu terjadi ketika orang mengalami jamahan Tuhan, maka perubahan terjadi. Nah, orang mulai cinta baca firman, kemudian dari sana etika Kristen
kehidupan baru di dalam Kristus itu akan mewarnai hidupnya sehingga perubahan terjadi, pertobatan demi pertobatan terjadi. Dia hidup dalam kesalehan, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran. Ya, itu jalur etika yang istilah teologianya adalah ortopraksis, praktek hidup Kristen ya dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ortopietas itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi ke atas dan keluarnya. Nah, tetapi saudaraku, ada satu lagi jalur yang saya ingin kita juga nggak boleh abaikan, yaitu jalur pengajaran atau doktrin atau dogma. Ini tidak boleh diabaikan. Karena iblis lawan kita, kalau ngelihat ada orang ngalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka tidak suka. Kalau ada orang ngalami perubahan hidup sehingga mereka dari hidup yang egois menjadi hidup penuh kasih, iblis tidak senang, nggak suka. Nah, tapi itu sudah jadi pengalaman dari manusia tersebut atau orang Kristen tersebut. Maka satu-satunya yang bisa digoncang adalah doktrinnya. Nah, kita harus waspada, saudara. Untuk itu, kita sebagai orang Kristen harus komplit. Yang terakhir adalah jalur ortodoksi. Apakah ortodoksi? Ortodoksi itu dari ortodoks. Kata ortodoks itu artinya pelurusan. Jadi jalur yang meluruskan pengajaran sehingga kita benar-benar memiliki akan dasar firman, pengetahuan firman yang lurus, yang benar, yang tidak menyimpang. Paham ya saudaraku ya? Jadi ada 3, saya ulangi. Pengalaman pertama yang biasanya disebut dengan zaman Tuhan, hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, itu disebut jalur ortopietas. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ini akan membawa akibat yang kedua, yaitu jalur ortopraksis. Kehidupan praktisnya diubahkan oleh Tuhan. Dia menghasilkan buah-buah, begitu saudaraku ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan diabaikan ortodoksi, yaitu jalur doktrin atau dogma tentang firman Tuhan. Nah, saudaraku, ada dogma atau doktrin yang tidak boleh tidak ada di dalam kekristenan. Yaitu apa, saudaraku? 2 hal yang saya akan bahas di dalam Suara Gembala berikutnya. Tapi ini saya kasih dulu ya, icip-icip dulu saudaraku ya. 2 hal saudara siapkan untuk belajar. Yang pertama adalah kodrat ganda Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah 100%, tapi juga manusia 100%. Ini harus kita pegang sebagai dasar yang menyatukan kita dengan saudara-saudara yang mungkin berbeda aliran kekristenan dengan kita. Kemudian ada lagi, jadi ada 2 doktrin yang wajib, yang harus, yang menyatukan kekristenan. Kita bisa anggap orang itu bagian dari tubuh Kristus kalau seseorang itu punya 2 hal ini, yaitu yang pertama kodrat ganda, yang kedua trinitas atau tritunggal. Saudaraku, di luar 2 doktrin utama ini, sebetulnya meskipun mereka punya cara-cara ibadah, ritual-ritual, bahkan istilah-istilah yang mereka pakai itu seperti Kristen, ya bahkan mereka juga pegang Alkitab begitu ya, itu kita harus dengan tegas katakan mereka belum Kristen kalau mereka belum memiliki 2 doktrin utama, yaitu dualitas atau ya istilahnya kodrat ganda Yesus Kristus Tuhan dan trinitas Bapa, Anak, Roh Kudus yang adalah Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Ya, ini pendahuluan, saudaraku. Ingat akan 3 hal penting di dalam kita mengamalkan hidup Kristen, yaitu 1, ortopietas, ini jalur pendekatan spiritual, pengalaman batin, perjumpaan. Kemudian jalur
etika atau yang disebut dengan ortopraksis, kehidupan praktis diubahkan, buah-buah dihasilkan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian hidup dalam kesalehan, dalam kebenaran, ya, kekudusan, mengejar kekudusan, itu adalah hal-hal praktis, ya. Kasih, hidup dalam kasih. Kemudian yang ketiga, ini penting, yaitu doktrin. Dan doktrinnya ada dua, ya, ini ortodoksinya ini ada dua, yaitu satu, kodrat ganda Yesus, dan enggak. Kita nanti akan masuk dalam dua perkara ini di Suara Gembala berikut. Tuhan Yesus memberkati.